Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menguji suatu reaksi redoksi oksidasi. Tujuannya untuk mempelajari reaksi redoks, mempelajari elektrolisis suatu reaksi kimia, dan mengurutkan reaktivitas logam-logam berdasarkan reaksi redoks. Kami di sini sudah menyiapkan alat beserta bahannya. Yang pertama ada tabung reaksi beserta rak tabung, ada gelas ukur, ada pipet tetes. Bahan yang pertama ada logam Zn, dan bahan yang kedua ada logam Cu. Bahan yang ketiga ada logam Al. Bahan yang keempat ada logam Pb, dan bahan yang kelima ada logam Fe. Terus larutan yang dipakai ada HCl, yang kedua dan yang terakhir ada aquades. Yang pertama yaitu reaksi Cu beserta aquades. Yang pertama, ambil aquades sebanyak 5 ml. Lalu masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita tambahkan logam Cu. Bisa kita lihat uji yang pertama yaitu Cu ditambahkan aquades tidak menghasilkan atau tidak bereaksi apapun. Uji yang kedua yaitu ada logam Al beserta aquades. Sama seperti uji yang pertama, kita ambil aquades 5 ml. Lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, kita masukkan logam Al. Yang kedua, tidak menghasilkan reaksi apapun. Uji yang ketiga yaitu logam Fe dengan aquades. Yang pertama, masukkan 5 ml aquades. Lalu masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian masukkan logam Fe. Bisa kita lihat tidak ada reaksi ataupun perubahan apapun. Uji yang keempat yaitu logam Pb dengan aquades. Pertama, kita masukkan aquades sebanyak 5 ml. Lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya kita masukkan logam Pb ke dalam tabung reaksi. Bisa kita lihat tidak ada perubahan reaksi yang terjadi. Uji yang kelima yaitu logam Zn dengan aquades. Pertama, kita masukkan aquades sebanyak 5 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya kita masukkan logam Zn. Uji yang terakhir, larutan aquades dengan logam Zn tidak bereaksi. Dan selanjutnya menggunakan larutan HCl. Uji yang pertama, kita ambil larutan HCl sebanyak 5 ml. Lalu kita pindahkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, kita masukkan logam Al. Kita tunggu beberapa saat. Setelah kita tunggu beberapa saat, bisa kita lihat adanya gelembung-gelembung dalam reaksi larutan HCl beserta Al.
Pengujian yang kedua, kita ambil larutan HCl sebanyak 5 ml. Setelah itu kita pindahkan ke dalam tabung reaksi. Lalu kita tambahkan menggunakan logam Cu. Dan kita lihat apa yang akan terjadi pada reaksi ini. Bisa kita amati dari larutan HCl yang ditambahkan dengan logam Cu menghasilkan suatu reaksi, yaitu pemudaran warna menjadi warna kuning pada larutan HCl. Pengujian yang ketiga yaitu larutan HCl beserta logam Fe. Kita ambil larutan HCl sebanyak 5 ml. Setelah itu kita masukkan atau kita pindahkan ke dalam tabung reaksi. Setelah kita pindahkan ke dalam tabung reaksi, kita ambil logam, masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita amati apa yang terjadi. Dari hasil larutan HCl yang ditambahkan dengan logam Fe menghasilkan suatu gelembung di dalam suatu larutan HCl dan berubah menjadi warna kuning. Pada uji yang keempat, yaitu larutan HCl dengan logam Pb. Yang pertama, ambil larutan HCl sebanyak 5 ml. Kemudian kita pindahkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya kita masukkan logam Pb. Setelah kita amati beberapa lama, tidak terdapat reaksi dalam larutan HCl. Uji yang terakhir, larutan HCl dengan logam Zn. Yang pertama, kita masukkan larutan HCl sebanyak 5 ml. Lalu kita pindahkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita masukkan logam Zn. Lalu amati perubahan yang terjadi. Bisa kita amati dari larutan HCl dengan logam Zn terjadi suatu reaksi, yaitu pengelupasan dan adanya suatu gelembung pada larutan HCl. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.